Selamat siang semuanya. Untuk hari ini materinya kita keluar dulu dari apa FU ya. Jadi kita hari ini tentang Node.js ya. Seperti yang sudah saya janjikan, jadi akan ada materi tentang Node.js ya. Di modul yang apa lama nggak ada, ini barusan saya tambahin. Jadi kalian bisa download ulang ya di LMS. Saya tambahin di bab 9 ya, building service with Node.js ya. Karena nanti yang di bab berikutnya itu eh, fetching data from API ini ya. Nah, API-nya kan harus kita bikin dulu ya. Nah, kita bikinnya pakai ini Node.js. Jadi kalau di sini kan nanti kita akan bikin yang namanya SPA ya, single page application. Nah, itu kan biasanya ya itu pakai apa arsitektur client server ya. Jadi harus ada servernya ya. Servernya biasanya bentuknya web service ya. Nah, kalau kliennya ya SPA-nya sendiri itu sebagai klien ya. Itu yang kita bikin pakai Foo ya, itu kliennya. Nah, servernya itu dibikinnya dalam bentuk web service ya atau ya API ya, web service API itu. Nah, web service API itu jenisnya sebenarnya yang paling populer ada dua ya. Ada REST sama SOAP ya. Cuman kayak yang SOAP itu ribet ya. Bikinnya tuh ribet. Jadi SOAP itu biasanya yang pakai tuh produk-produknya Microsoft ya. Bikinnya juga kalau mau lebih gampang itu harus pakai itu ya, Visual Studio karena di sana di generate otomatis ya. Gitu. Nah, yang lebih gampang itu namanya REST ya. REST ini lebih mudah untuk diimplementasikan karena dia nggak terikat dengan tools atau platform tertentu ya. Jadi mau dibikin pakai bahasa apapun bisa ya. Toolsnya juga sembarang ya bisa. Cuman memang kekurangannya dari REST ya dibanding SOAP itu adalah tidak aman ya. Terutama untuk masalah ini ya, apa namanya, keamanan ya, security ya. Kalau di SOAP itu kan kita bisa pakai SSL ya, jalur khusus, jadi eh, tidak bisa disadap istilahnya ya. Tapi kalau REST itu kan lewat protokol HTTP biasa ya. Jadi kalau mau disadap di tengah-tengah ya, misalnya di apa namanya, di jaringannya itu ada yang apa namanya, apa ini? Belum di recording, belum ya? Sudah tuh kayaknya. Oh sudah kok, sudah saya record. Ini. Nah, jadi eh, kalau apa namanya di jaringan itu ada yang mencoba menyadap ya. Kalau kita pakai REST, nah itu bisa ketahuan datanya, ya. Datanya bisa ketahuan gitu. Tapi kalau pakai SOAP itu dia pakai jalur aman ya. Jadi emang nggak bisa disadap. Waktu disadap pun udah bentuknya udah terenkripsi. Gitu aja sih bedanya. Cuman ya itu tadi implementasinya susah ya kalau pakai SOAP ya. Gitu. Harus nyiapin yang namanya WSDL ya, Web Service Definition Language-nya dulu ya, yang isinya agak ribet ya, dan seterusnya. Nah, jadi yang lebih gampang itu pakai REST. REST itu kalau mau dibikin aman juga bisa sebetulnya ya. Ada banyak caranya ya. Bisa pakai apa? Enkripsi apa namanya? Dua arah ya. Di encrypt nanti terus di decrypt itu bisa. Cuman kalau kayak gitu jeleknya tuh datanya jadi bengkak ya. Bengkaknya cukup gede gitu. Jadi misalnya awalnya datanya itu hanya berapa, misalnya 10 karakter, begitu di encrypt itu bisa jadi bengkak 30 kali lipat ya. Jadi gede banget. Itu. Itu kalau yang enkripsi apa namanya? Dua arah ya. Bisa bisa apa namanya? Encrypt terus nanti di decrypt. Nah, cara yang lain itu bisa pakai yang namanya token ya. Nah, itu yang lebih populer ya. Bisa pakai token ya. Nah, token ini itu modelnya adalah kayak semacam untuk apa ya istilahnya ya, kayak autentikasi gitu ya. Jadi kalau requestnya seperti ini, maka tokennya seperti itu. Nah, kayak gitu itu harus sepasang gitu loh. Jadi kalau request sama tokennya itu nggak match ya, requestnya nggak diproses. Ya, itu yang solusi yang paling ideal ya saat ini ya kalau pakai REST ya. Nah, cuman memang saya nggak bahas sampai sejauh itu ya, soal keamanan itu saya abaikan ya, karena nanti jadi panjang ceritanya ya. Karena di mata kuliah ini kan apa namanya, untuk servernya kan hanya sebatas penyedia data ya. Nah, kalau untuk urusan
keamanan dan lain sebagainya itu mestinya sudah diajarkan di mata kuliah pemrograman web ya. Jadi di sini saya nggak bahas detail ya. Nah kemudian hari ini kita akan bikin web service-nya itu pakai bahasa ini ya, Node.js ya. Node.js itu sebenarnya bahasanya JavaScript ya. Eh, bahasanya itu bahasa JavaScript biasa ya. Node ini semacam kayak ini ya, kayak apa ya, tools-nya aja gitu ya, supaya JavaScript itu bisa dipakai sebagai backend ya atau server ya. Karena JavaScript itu kan defaultnya dia dipakai di klien ya, dipakai di klien ya, kayak kita pakai Vue itu kan pakainya JavaScript ya. Memang JavaScript defaultnya dipakainya di klien karena dieksekusi oleh browser. Nah, sekarang kita mau coba bikin ya JavaScript tapi dipakai di server ya, pakai namanya Node.js gitu. Nah, kenapa kok pakai Node.js? Kenapa nggak pakai PHP aja gitu? Nah, alasannya banyak ya. Alasannya ada banyak sekali. Jadi kalau sekarang ini ya, semakin ke sini sebenarnya bahasa pemrograman PHP itu semakin ditinggalkan ya. Atau bahasa interpreter yang sejenisnya lah, PHP terus apa ASP gitu ya. Peminatnya makin sedikit. Ya karena memang eranya kan sekarang ini ya SPA ya, single page application. Jadi kalau pakai PHP itu terlalu berat ya. Gitu. Kelebihan Node.js tuh yang paling utama adalah dia itu ringan ya, ringan. Dan yang namanya Node.js itu tuh modelnya tuh dia hanya akan bekerja ya ketika ada request ya, ada request baru dia kerja gitu. Jadi kalau nggak ada request ya dia nganggur ya, servernya jadi kerjanya lebih ringan ya. Beda dengan PHP ya, kalau PHP itu kan website kan dinyalain ya, dia kan live secara terus menerus ya, biasanya pakai apa aja itu kan. Jadi website itu sebenarnya standby ya, posisinya standby, jadi akan makan memori gitu loh. Nah nanti kalau ada request ya di handle ya gitu dan seterusnya ya. Nah kalau Node.js itu pendekatannya lain soalnya. Jadi mungkin kalau kalian tahu istilah webhook ya, itu semacam kayak gitu ya. Jadi baru di trigger ketika ada request gitu ya. Nah makanya sekarang eranya kan anu ya, eranya zaman sekarang itu eh, di cloud service ya, kayak Firebase itu ada yang namanya Firebase Function. Nah itu kita bisa mengeksekusi beberapa fungsi di server ya, cuma beberapa fungsi aja gitu. Jadi lebih ringan gitu loh kerja servernya ya. Intinya gitu. Jadi kelebihannya sebenarnya banyak ya, terutama masalah efisiensi ya, ringan dan seterusnya gitu. Nah, terus kalau kekurangannya apa? Nah, kalau kekurangannya adalah Node.js itu dibandingin dengan PHP ya. Kalau PHP itu dia bisa merender full ya, mulai dari logika sampai view-nya tuh bisa dia. Ya. Nah, kalau Node.js itu nggak bisa sampai sebegitunya ya. Dia hanya bisa memproses data doang terus dibalikin. Jadi kalau mau bikin website yang apa ya istilahnya ya, bukan SPA ya, tapi website yang lama ya, itu kalau mau pakai Node.js itu susah ya. Saya bilang sih nggak bisa ya, nggak bisa kalau pakai Node.js. Jadi memang tujuannya Node.js itu lebih untuk bikin ini web service API ya gitu. Nah kalau mau bikin website yang apa namanya tradisional ya, ya pakailah yang bahasa-bahasa kayak PHP gitu ya, yang code-nya tuh bisa langsung ngerender HTML-nya ya. Kan kode PHP itu kan bisa ditanam di HTML ya. Jadi kalau kalian punya file HTML kan di tengah-tengahnya mau dikasih code PHP kan bisa ya. Nah kalau Node.js nggak bisa. Itu Node.js itu murni hanya di server aja, nggak bisa ditanam di HTML dan seterusnya. Gitu. Ya itu kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, kalau mau pakai Node.js itu langkah pertama download dulu, itu pasti ya. Buka di webnya di sini, terus kalian download ya. Silahkan download. Ya terserah sih ini mau pilih yang mana, ini cuma masalah versi aja ya. Gitu, sama aja kok. Mau kita nggak butuh pakai yang library aneh-aneh ya. Nah nanti kalau sudah di-download itu pastikan kalau pakai Windows itu eh, apa namanya instalasi folder instalasi Node-nya itu sudah dimasukkan ke dalam variabel path ya. Jadi di sini ada caranya nggak ya? Sebentar. Intinya dimasukin di variabel path, terus kalian bisa akses lewat terminal ya. Jadi kalau ngetikin node, nah gini bisa ya, seperti ini. Bisa ngetikin perintah node di terminal gitu. Exit. Noh, ini apa ya?
Oke. Jadi kalian pastikan bisa ngentikin perintah node, terus kalau di enter itu bisa keluar kayak tadi ya. Artinya Node.js-nya sudah terinstall di komputer kalian ya. Gitu. Nah, kalau Node.js ini deploy-nya ke server itu yang agak repot memang ya. Kalau kalau Foo kemarin itu kan dia kan sebagai klien ya, di deploy-nya kan tinggal di di build, terus ada folder distribution itu kan bisa diupload ke server ya. Saya sudah pernah demokan kayaknya. Nah, kalau yang Node.js ini servernya harus diinstal Node. Mau nggak mau harus install Node ini ya. Gitu. Jadi kalau Node.js itu dia nggak butuh kayak Apache dan semacamnya, itu nggak perlu ya. Hanya butuh Node doang ya. Kayak gitu. Atau kalau mau solusi yang lain, kalian bisa pakai Firebase ya. Firebase ini dia support Node.js ya. Gitu. Deploy Node.js to Firebase. Nah, ini itu kalau mau bisa pakai Firebase ya, ini gratis kan. Gitu. Dia support Node.js ya. Gitu. Tapi kalau pakai Firebase itu eh, kayak database dan semacamnya itu harus pakai punyanya Firebase semua ya. Kalau yang versi gratis. Kalau yang versi bayar, nah kalian bisa pakai database yang dari luar ya. Cuma kalau gratisan ya harus satu environment semua ya. Gitu. Tapi kalau mau sebenarnya ya bisa ya. Ini pakai Firebase ya. Itu. Tuh apa nih? Oh, yang tadi. Oke, ya itu sedikit pengantar tentang Node.js ya. Tadi sampai mana sih? Oke, jadi pertama-tama download dulu ya. Terus tadi sudah bisa dijalankan di terminal ya. Nah, langkah berikutnya adalah bikin code-nya ya. Bikin code-nya. Jadi saya eh bikin file baru. Filenya ekstensinya JS ya. Saya bikin di desktop aja ya. Saya kasih nama foldernya server gitu. Terus di sini saya kasih namanya index.js ya, nama entry point-nya ya. Biasanya kalau namanya itu kalau nggak index.js ya app.js ya, antara dua itu. Mana sih? app.js nama filenya ya. Gitu. Tapi kalau mau diganti yang lain juga bisa, itu nggak masalah ya. Nah, sebenarnya kalau kalian bikin project berbasis Node ya, Node.js, itu ada file konfigurasinya sebetulnya ya. Nah, ini kan kalau ini kan enggak ya. Kalau ini cuman ini doang, file JS doang. Ini sebenarnya juga nggak masalah sih. Pakai gini doang udah bisa ya. Oke, kita balik ke sini. Nah, langkah pertama ini ya, ini Node.js ada 3 variabel yang harus kita definisikan. Sebenarnya 2 sih, yang hostname sama port ya. Yang paling atas HTTP ini sebenarnya ini kita mengimport library ya, gitu. Jadi kita mengimport library namanya HTTP ya. Ini require HTTP, ini kita import library HTTP ya. Itu HTTP itu sudah jadi bawaannya Node.js, jadi bisa langsung diimport seperti ini ya. Gitu. Nah, terus ini hostname-nya ya, localhost ya, alamatnya di sini 127.0.0.1, terus ini portnya ya, ketika nanti dijalanin itu alamatnya di sini, portnya ini ya, ceritanya gitu. Oke, ini deklarasinya, kalau mau diganti boleh ya, portnya mau diganti port 4.000, 5.000 boleh ya, bebas ya. Ini juga sama, hostname-nya ini bebas ya. Nah, kalau nanti mau dideploy ke server, portnya diganti port standar aja 80 gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita mau ngetes di lokal, ya jangan port 80, nanti nabrak yang lain. Ya. Cari port yang nggak terpakai. Ya. Misalnya ya 3000 biasanya. Ya. Oke, ini langkah pertama. Nah, langkah yang kedua adalah ini. Kita bikin servernya. Ya. Pakai perintah create server yang ada di library HTTP. Gitu.
Jadi kita bikin servernya ya di HTTP itu ada create server ya, metode create server. Jadi di library HTTP yang tadi loh. Ini ada metode create server gitu. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Parameternya ada dua sih. Ada request sama respon ya. Gitu. Nah, terus kita definisikan isinya. Gini. Nah, jadi setiap kali ada request itu kita gimana caranya menghandle. Nah, itu diakomodasi di sini. Ya, seperti itu. Nah, karena defaultnya itu kita kalau bikin program pasti harus bikin hello world ya. Ya udah kita langsung bikin kalau ada request dibalikin tulisannya hello world ya. Oke, jadi ini request ini isinya adalah parameter ya, parameter-parameter yang dikirim sama user. Jadi kalau usernya tuh ngirim data, itu nanti kita bisa ambil di sini ya, gitu. Terus kalau yang respon ini adalah kalau misalnya kita mau pakai ya, respon ini kalau misalnya kita mau pakai buat balikin apa namanya? Balikin datanya gitu. Setelah diproses kan kita mau balikin output ya. Nah, outputnya kita pakai REST ini. Nah, karena di sini kita nggak memproses data apapun, jadi kita langsung aja ngirim responnya ya. Nah, di respon ini kita bisa naruh macam-macam ya. Bisa naruh headernya, terus bisa ya macam-macam ya. Header tuh buat nentuin ini kontennya tuh tipenya apa sih, gitu loh. Kayak gitu terus status code-nya ya. Nah, yang penting status code kalau misalnya request-nya dianggap berhasil, ya kasih aja status code-nya 200 ya. Gitu. Tapi kalau gagal, misalnya not found ya 404 kayak gitu ya. Nah, ini saya kasih 200 karena anggaplah berhasil ya. Gitu. Kemudian untuk apa namanya? Berikutnya set header ya. Set header. Nah, ini header ini nggak boleh salah ya. Hurufnya besar kecilnya, jadi saya copy aja ya. Content type itu C-nya harus besar ya, T-nya juga harus besar ya. Kemudian ini text plain ya, kayak gitu. Nah, kalau ya ini apa namanya? Di sini kita bisa ganti-ganti ya. Kalau mau apa namanya? Diganti HTML itu juga bisa ya. Cuman saya lupa code-nya apa ya HTML ya. Kalau apa data JSON berarti application/JSON kayak gitu ya. Ini bisa digonta-ganti ya. Lalu terakhir adalah di dalam badinya mau diisi apa ya. Nah, kita taruh sini. Ya cuman tulisan hello world doang ya. Dah kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau udah itu kita bisa ini oh sorry, masih ada satu yang kurang ya. Kalau gini doang itu belum bisa dijalanin karena kita cuma nge-create server doang, tapi servernya itu belum di-run ya. Nah, nge-run-nya itu juga di sini perintahnya ya, pakai perintah yang listen ini loh. Ya, listen ini. Jadi ini kan kita udah bikin server. Nah, servernya ini kalau mau dinyalakan itu harus panggil perintah listen ya. Gitu. Listen terus ada parameternya di sini ya, sesuai dengan parameter yang udah kita definisi di sini. Pertama adalah portnya, port berapa, terus hostname-nya apa ya. Gitu. Terus ini function ini sebenarnya cuma buat apa namanya? Dijalanin sekali doang waktu nyala itu mau ngapain ya. Ya paling cuma ngeluarin tulisan ini aja ya. Keluar tulisan server aktif di alamat. Nah, saya kasih hostname, terus portnya. Nah, kayak gitu. Ini buat nyalain, ya. Ini fungsinya nggak usah dikasih, sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Cuman butuh port sama hostname-nya aja aslinya, ya. Gitu. Kalau ini saya komen, ya ini nggak jalan, ya. Cuman bikin server tapi nggak pernah dinyalain. Gitu. Oke, kalau udah kita bisa coba tadi di
server ya. Saya jalanin dengan perintah node terus nama filenya ya, index.js. Nah, ini sudah keluar ya, server aktif di alamat ini ya. Nah, ini bisa saya copy ya. Saya buka di sini. Nah, keluar ya ini hello world ya. Keluar tulisan hello world gitu. Jadi sudah berhasil. Nih, kalau mau dihias-hias gimana? Ini nggak bisa sih harusnya karena teksnya ini plain, plain text. Jadi keluarnya tulisannya ini. Ntar saya nyalain lagi. Nah, ininya ikut keluar ya. Kalau mau, ini kan sebenarnya tergantung ini ya, header-nya ini. Ya, header ini menentukan konten ya. Kontennya ini adalah teks plain biasa ya, plain text. Jadi ya ditampilinnya plain text biasa, bukan HTML. Kalau HTML ini kayaknya tinggal ganti HTML ya, kalau nggak salah. Ya. Ntar saya jalanin lagi. Nah, baru bisa ya, jadi tebel ya. Ini baru ganti jadi HTML ya. Gitu. Kalau data itu ya kalau nggak salah sih kayak gini ya, application/json ya. Itu tampilannya tuh fontnya tuh berubah gitu loh, menyesuaikan konten ya. Kayaknya sih betul ya. Coba saya kasih apa data beneran ya. Sebentar, kalau data sih nggak usah pakai string gini ya. Bisa langsung sebagai objek sih harusnya ya. Saya kasih objek langsung. Nah, gini misalnya ya. Bentar. Loh, oh, ada error apa nih? Oh, nggak bisa deh. Dikasih objek langsung nggak bisa. Yang bisa kalau pakai Express kayaknya ya. Loh, bisa sekarang. Oh, tapi ya ini nggak bisa. Ini harus harus string kayaknya. Ya sudah. Ya intinya gitu ya. Nah, gampang ya. Oh, gampang kayak gini doang udah jadi nih. Udah jadi API ya. Kita bisa akses di alamat ini ya gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Adakah pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nah ini kita ceritanya nih pakai Node.js murni ya, tanpa tambahan library apapun kecuali HTTP ya, karena HTTP buat bikin HTTP server. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya URL-nya ini punya endpoint yang berbeda, terus gimana cara menghandle-nya? Misalnya ada alamat eh, home gitu ya. Nah kalau saya enter, larinya ke sini ya. Terus kalau halaman login misalnya, ya ke sini juga ya. Terus misalnya data user, ya sama aja ternyata ke sini semua gitu. Berarti kalau pakai Node.js murni itu semua request itu dihandle ke sini ya. Apapun ininya, apa namanya, parameter alamatnya ini ya. Mau apapun ini eh, parameternya, ya semuanya ke sini gitu. Artinya apa? Artinya kalau pakai Node.js murni itu kita hanya bisa bikin satu page aja gitu loh. Ini mau diganti diisi apapun gitu ya, ini tetap larinya ke sini ya, ke sini dihandle ke sini gitu loh. Nah nanti di sini tinggal dibaca aja ya requestnya itu alamatnya apa ya. Caranya pakai ini. Ini kan ada parameter request. Nah ini bisa kita pakai buat ngambil ininya URL-nya ya. Misalnya seperti ini ya request that URL ya. Nah, maka kita bisa dapat URL-nya ya. Ini saya ganti pakai URL misalnya ya.
Kita coba, misalnya saya kasih kosong dulu. Nah, berarti ini URL-nya slash doang, ya, kosong. Terus kalau user, nah ini user, ya, user ID-nya 1, nah user ID 1, gitu. Jadi nanti URL-nya ini kita masukkan ke dalam switch case, gitu misalnya, ya. Nah, terus tinggal dicek satu-satu, gitu, ya. Caranya gitu kalau mau pakai Node.js murni. Nah, tapi kan repot ya. Nanti di sini jadi panjang banget source code-nya, ya. Akan jadi panjang sekali dan itu merepotkan, ya. Nah, maka ada solusi lain, ya. Pakai framework namanya Express. Jadi Node.js sendiri kan sudah merupakan framework, ya. Nah, di dalamnya ternyata ada framework lagi, ya, framework bertingkat, gitu. Nah, di sini kita bisa pakai framework namanya Express, ya. Itu untuk memudahkan kita bikin API, ya. Nah, di sini kita sudah tidak perlu lagi library HTTP, ya. Kita cuma tinggal pakai apa namanya, library Express, ya. Ini saya hapus dulu. Library Express. Nah, Express itu kalau di run itu otomatis di ya, localhost ya defaultnya. Jadi kita nggak usah tentuin hostname-nya, ya. Gitu. Cuma portnya aja yang perlu di set, ya. Portnya harus di set. Kemudian sorry, ini Express. Express terus diinstansiasi. Nah, seperti ini ke dalam variabel app, gitu. Nah, kalau pakai Express itu kita bisa bikin API lebih gampang, ya. Gitu. Loh, mau habis. Oh iya, ini pakai akun yang punya saya yang free, ya. Oke, ya kita lanjut sebentar, nanti terus kita keluar masuk lagi, ya. Nah, jadi kalau di Express itu modelnya kayak gini, ya kan kita sudah bikin variabel app. Nah, di sini kita bisa ini apa namanya? Bikin endpoint, ya, untuk masing-masing metode dan alamat, ya. Jadi misalnya app.get, ya, alamatnya di slash doang gini. Nah, terus di sini ada parameter yang kedua itu request sama respon sama kayak tadi, ya. Terus nah itu mau ngapain, ya. Nah, ini bisa kita tulis sama kayak tadi, ya. Tinggal res.send. Cuman kita nggak usah tulis kayak status code sama apa namanya, body-nya itu udah default di sini, ya. Tapi kalau mau diganti-ganti bisa nanti, ya. Kita bisa langsung tulis aja hello world, ya, kayak gini. Nah, nanti kalau mau bikin alamat yang lain ya tinggal di copy aja, ya. Nah, ini halaman user gitu, ya. Ini halaman user, gitu. Jadi kita tinggal setiap endpoint itu bisa di copy-copy, ya. Nah, terus buat nyalain servernya, ya sama kayak tadi, ya, pakai perintah listen ini, ya, app.listen, cuman yang perlu dikirim hanya portnya aja, ya, gitu. Terus ini sama kayak tadi, ya, server aktif di port eh, ini. Atau pakai itu ya bisa, ya. Kayak foo itu, ya. Oke, nah ini sudah, ya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, ya. Caranya listen ini kan mirip kayak tadi, ya. Nah, cuma bedanya cara bikin servernya. Nah, kita bisa pisah-pisahin by ininya, by metodenya sama by URL-nya. Jadi ini sama-sama get, tapi URL-nya beda. Yang ini URL kosongan, yang ini URL-nya slash user, ya. Nah, kita coba, ya. Saya jamin pasti gagal. Nah, kenapa gagal? Nah, ini ada perintah, ada tulisannya cannot find module express, ya. Nah, yang namanya Express ini dia tidak termasuk dalam library bawaannya Node.js, jadi kita nggak bisa langsung pakai, ya. Wong di folder kita tuh kosong kok ini, ya. Di project kita kan cuma ada index.js, ya. Nggak ada file yang lain, ya. Nah, terus Express-nya caranya dapat gimana? Nah, kita harus import, ya. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi, ya, sebenarnya kalau kita punya project berbasis Node.js itu kita harus bikinnya pakai npm, ya. Harusnya, ya. Jadi sebenarnya harus kita
panggil perintah ini dulu, npm init dulu ya. Saya kasih ini npm init. Nah, ini tujuannya untuk bikin file package.json ya, yang berisi konfigurasi gitu. Nah, ini kita tentuin nama servernya apa. Ya, misalnya namanya server. Ini nilai defaultnya ya. Ini nilai defaultnya. Jadi kalau kalian pengen namanya seperti ini, langsung enter aja ya. Versinya 1, deskripsinya ini cobain server aja. Entry point-nya ini index.js ya defaultnya. Tes comment nggak usah. Git repository itu alamat gitnya kalau ada ya. Keywordnya server eh, coba author license apa ya. Oke, gini aja. Oke, nah nanti akan terbentuk package.json isinya seperti ini ya. Terus kalau saya enter, nah ini akan nongol gitu. Nah, package.json ini sebenarnya isinya adalah konfigurasi ya. Gitu. Termasuk kalau kalian nanti butuh library ya kayak library Express itu nanti harus ditulis di sini ya. Gitu. Kan kalau project-project kayak yang berbasis JavaScript ya kayak eh, kalau kayak Foo kemarin kan juga ada ininya ya, package.json-nya kan juga ada ya. Cuma kita nggak otak-atik kemarin ya. Nah, ini kalau sudah ini library Express-nya kita tetap belum ada ya. Kita harus import dulu, caranya pakai perintah npm install express ya. Namanya biasanya sesuai dengan nama yang di sini. Ya, ini Express, nah di sini juga Express. Terus tinggal enter aja. Nah, ini akan muncul folder baru namanya Node Modules ya. Di dalamnya ada banyak banget. Nah, ini salah satunya Express ya. Gitu. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah berhasil terimport. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Node index.js. Nah, berhasil ya. Oh, ini ternyata nggak bisa ya. Plus port. Nah, udah aktif ya. Nah, sekarang kita bisa coba. Kalau ini alamatnya defaultnya di sini ya. Ya sama sih, 127.0.1 kan juga localhost ya. Nah, keluar tulisan hello world. Nah, kalau saya ganti /user, nah beda ya outputnya ya. Ini halaman user ya. Nah, jadi sekarang kita bisa pisahin ya. Kita bisa pisahin berdasarkan ininya. Alamat ininya. Ini slash doang, ini /user ya. Gitu. Nah, kalau mau metode yang lain bisa gimana caranya? Nah, kalau kita bikin API itu kan biasanya kan anu ya. Endpoint-nya kan sama ya, misalnya user ya. Nah, kalau get itu biasanya dipakai buat dapetin datanya, data user gitu kan. Metode get ininya user, berarti kita dapetin data user ya. Terus kalau kita pakai metode post user, berarti kita nyimpen data user ya. Ini saya ganti ya. Ambil data user. Kan API kan isinya biasanya cuma fungsi-fungsi buat CRUD ya. Create, update, delete. Nah, get itu biasanya dipakai buat create, buat read ya. Terus ini create atau insert ya. Itu pakai post ya. Terus ambil data user, ini tambah data user, terus create, update itu biasanya pakai put ya. Nah, terakhir kalau delete sama ya. Delete pakai metode namanya delete. Nah, ini biasanya kayak gini. Get, post, put, put sama delete ya. Alamatnya sama semua ini ya. /user, 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 ini juga /user ya. Paling yang di bagian get ini ada ID usernya biasanya ya. Biasanya nanti kita coba praktekin juga ya. Nah, sekarang gini dulu ya. Nah, ini kalau kita coba aksesnya itu lewat browser ya. Slash ini. Nah, ya pasti ini perintahnya yang get ya. Ini yang get. Oh, udah mau habis. Ya kita coba kita keluar dulu aja terus masuk lagi ya. Ini saya stop dulu.